Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Palu YouTuber tertua di semesta. Sebelum saya bicara tentang negara, tentang pemerintah, ini saya mau jualan dulu bakso aci ya. Bakso aci produk baru dari pesantren Ojolali Group ya. Ini bisa Anda dapatkan di Shopee, nanti linknya ada di bawahnya. Ini sebenarnya ada isinya bakso tapi di frozen, jadi ada di freezer. Nanti diisi bakso sekitar 8 butir ya. Nah, ini bisa dikirim, bisa Anda pesan, Anda nikmati di seluruh Indonesia. Bakso aci ya, produksi dari Mazaya Food. Silahkan dinikmati, dijamin murah dan enak ya. Insya Allah halal juga, halalan thayyiban. Harganya 14.000 melalui Shopee Food. Sekarang kita masuk ini ya. Dulu ada seorang pedagang menjadi tokoh penting dalam pemerintahan, dan dia bilang, selama saya menjadi pejabat negara, saya tinggalkan seluruh bisnis saya tinggalkan dan saya serahkan kepada keluarga, katanya. Tetapi sebagaimana kita tahu, Indonesia ini kan etiknya lemah ya. Kalau kata Myrdal, itu sosiolog dari Swedia, kita ini negara berkembang termasuk Indonesia adalah soft state, negara yang lembek, etikanya lembek, apa-apanya lembek, hukumnya juga lembek, ya kan? Jadi kita nggak percaya dengan omongan tokoh tadi, dan itu terbukti. Dia melepaskan seluruh jabatannya di perusahaan, di orang penting ya dalam pemerintahan beberapa periode kepemimpinan zaman Presiden SBY dan Jokowi. Tapi ketika proyek-proyek besar, hasil keputusan politik pemerintah, dia kan tahu nomor informasi itu, dan dia kontak keluarga besarnya yang juga pengusaha, dan yang besar-besar dia ambil proyek-proyek itu ya, bukan lewat dia langsung, tapi dia karena memiliki informasi penting ya. Jadi kemudian grupnya atau kelompok bisnisnya mendapat proyek yang besarnya nggak kira-kira menang tender ya. Nah, ini sebenarnya di masa depan praktek-praktek yang seperti ini harus dicegah sejak awal. Setiap pejabat publik atau pejabat negara itu sudah harus, dari dirinya sampai anak cucunya, keponakannya, harus tidak boleh berbisnis atau mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah. Mungkin dalam pemerintahan berikutnya itu harus diatur dan harus dikenai sanksi ya. Kalau sekarang kayak Luhut, kayak Erick Thohir, pejabat negara, tapi main dalam bisnis PCR yang untungnya gila-gilaan, itu nggak ada sanksi. Padahal itu skandal besar menurut Rocky Gerung, yaitu PCR gate. Tetapi karena kita adalah soft state ya, negeri yang memiliki etika yang lembek, yaitu berlalu begitu saja, dan praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau yayasan yang dikelola oleh pejabat yang aktif itu terus berlangsung dan menanggung keuntungan besar dalam proses pandemi yang sedang berlangsung. Apalagi sekarang muncul ya, dimunculkan satu informasi baru, akan ada gelombang yang lebih ganas corona, dan itu berarti ya pengaturan protokol kesehatan itu lebih ketat, dan orang harus wajib tes ini tes itu, dan itu berarti keuntungan lagi bagi orang-orang yang bermain di bidang alat-alat kesehatan atau yang terkait dengan itu.
Dan inilah satu praktek-praktek bisnis yang tidak fair karena dimainkan oleh orang-orang yang memiliki informasi A1, dan dia yang membuat regulasi, dan dia pula yang jualan barang-barang untuk menjalankan regulasi itu. Dan tentu dia akan bermain juga dengan teman-temannya ya, untuk berbagi keuntungan lah, supaya kesannya itu tidak dia monopoli sendiri dengan tingkat keserakahan yang tinggi. Dan itulah yang terjadi, dan itulah wajah Indonesia kita hari ini, di mana tokoh-tokoh pejabat publik atau tokoh-tokoh pemerintahan yang masih aktif itu memainkan kekuasaannya, memainkan otoritasnya untuk kepentingan diri atau memperkaya diri dan memperkaya kelompoknya. Dan ini harus ditolak ya, harus dicegah sedini mungkin pada pemerintahan yang baru nanti, insya Allah. Jika pemerintahan yang sekarang sudah berlalu. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung. Itu tertuah di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.